Bagaimana supaya iman kita kuat? Kita lihat satu sejarah dulu. Antara perintah puasa, antara perintah sholat dengan puasa 5 tahun. Tujuan apa? Mantap dulu sholatnya, insya Allah puasa bisa dilakukan dengan baik. Jadi memantapkan iman itu yang paling utama adalah sholat. Sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah ibadah lain akan mengikut. Maka antara sholat dengan puasa itu 5 tahun. 10 Rasulullah jadi Rasul, dia berangkat Isra Mi'raj. Tahun kedua Hijriah baru datang perintah puasa. Maka mendidik anak pun ibu, sholat dulu. Kalau anakmu berumur 7 tahun, suruh sholat, wajib menyuruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada siyamana fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah wirid rahimahullah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Di sela-sela keduniaan kita masih bisa kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan prioritas. Mudah-mudahan ini mampu sedikit banyak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamun ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Malam ini kita relevansikan judul kita ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang bergembira, merasa senang memasuki menyambut bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Memahaminya, bergembira di sini mempersiapkan diri. Tidak mungkin kita senang, senyum-senyum, tidak boleh makan. Tidak mungkin. Ya, senang, tidak bebas. Berarti apa di sini? Mempersiapkan diri. Memahami yang kedua, Allah lebih penting kemauan daripada kemampuan. Kalau beribadah, kenapa? Yang penting dia sudah mempersiapkan diri. Tiba-tiba Ramadan sakit, itu nanti urusan lain. Tiba-tiba dia meninggal, Allah Maha Tahu. Gitu. Jadi oleh karena itu kalau beribadah ini yang penting adalah kemauan. Kalau sudah ada kemauan, man jahada fiddin lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, nanti akan kami tunjukkan jalan baginya. Ya Bu, banyak orang tidak mampu tapi punya niat, punya keinginan, bisa terjadi. Contoh, uang tak ada tapi diumrohkan orang. Ya Bu, dihajikan orang. Kenapa?
Karena kemauannya kuat, doanya mustajab, keinginannya kuat. Tapi ada orang mampu, umroh pun tak pernah pergi. Kenapa? Tidak ada hidayah. Jadi hidayah itu harus dijemput. Jangan ditunggu. Dijemput gimana? Buka hati, buka niat. Ada keinginan, baru datang hidayah. Jadi kalau besok ditanya bapak-bapak, datang istri, besok puasa enggak bang? Lihat-lihat besok lah. Jangan nanti lihat-lihat besok lagi. Kalau lihat-lihat besok, itu udah kendor semangatnya itu. Sama dengan ibu-ibu. Ngaji besok bu, lihat-lihat besok lah. Loh, ngaji. Tapi enggak ngaji. Yang penting sehat, ada waktu. Itu membuat semangat kendor. Apa? Harus tekad bulat. Baru datang hidayah. Ya bu, diniatkan saya Ramadan ini betul-betul mau beribadah. Masya Allah. Datanglah itu. Nah, apa persiapan menyambut Ramadan ini? Tulis, yang nulis. 1. Apa persiapannya? Mental. Yang kedua, material. Yang ketiga, sosial. Cuman itu. Mental di sini apa? Menyangkut jiwa, menyangkut mental iman. Jangan mental durhaka, jangan mental fasik. Ini belum apa-apa sudah tidak niat berpuasa memang. Maka orang tidak mental iman itu mulai sekarang ada Ramadan lagi baru Ramadan. Beginilah susahnya. Datang lagi Ramadan, itu mental durhaka itu. Tapi kalau orang mental iman, senang dia persiapkan dirinya iman. Mental orang yang betul-betul taat kepada Allah. Jangan mental durhaka, jangan mental munafik. Mental munafik merasa beriman, tapi tidak beramal. Lain di luar, lain di dalam. Jadi karena itu harus dibuktikan. Ya, ya. Maka karena mental iman. Kenapa harus mental iman? Karena iman inilah salah satu modal untuk menyambut Ramadan. Maka di ayat itu pun Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil Allah siapa? Orang yang Siapa yang manggil? Allah. Kalau anak dipanggil ibunya tidak mau, apa namanya? Durhako, celako, masuk neraka. Makanya kalau dipanggil mama itu, iya mak. Sedangkan orang tua saja tidak didengar, tidak dipedulikan, apalagi Allah. Dipanggil Allah, hai orang-orang beriman. Siapa yang bisa menjawab itu? Samikna wa atokna. Itulah yang beriman. Kami dengar ya Allah, kami taati. Kalau orang tidak beriman, sekedar mengaku beriman, samikna wa asoina, didengar tapi didurhakai, tidak diperdulikan. Dia dengar tapi tidak diperdulikan, durhaka kepada Allah. Maka siapkan iman. Kenapa harus iman di sini? Bukan sekedar iman orang yang telah menyiapkan iman berkualitas. Kalau cuma sekedar iman tidak juga. Banyak orang beriman nanti tidak ada puasa. Islam dia beriman, tapi begitu aja. Kenapa? Imannya tidak berdaya, iman tidak berkualitas. Kenapa? Kalau iman berkualitas, satu, imannya itu nanti menjadi motivator, mendorong dia, memotivasi dia, memberikan semangat untuk beribadah. Itu. Iman itu memberikan semangat. Kalau sudah ada semangat, oh enggak, ada yang berat pasti diberikan Allah pertolongan, petunjuk. Ini. Jadi iman yang berkualitas itu satu, mampu mendorong untuk beribadah. Itu pun nanti iman kita beda. Ada orang imannya cuma sekedar puasa, tapi tidak sholat tarawih.
Ya alhamdulillah itu daripada tidak puasa. Ya Bu, alhamdulillah daripada tidak puasa. Ada orang berpuasa iya, sholat tarawih iya, tapi baca Quran tadarus enggak. Ada orang puasa iya, sholat iya, tadarus iya, tapi sedekah tidak seimbang. Jadi nanti kualitas iman yang menentukan. Kalau iman yang berkualitas, semua ibadah Ramadan itu akan diraihnya. Diraih. Sholatnya iya, puasanya iya, tadarus baca Qur'annya iya, sodakohnya iya, berzikir. Kenapa? Ramadan adalah ladang beramal. Ini. Jangan lagi bu gara-gara dunia lalai beribadah. 11 bulan Allah sudah memberikan mencari dunia. Jangan lagi gara-gara tunda sholat tarawih alasan capek. Jangan seperti di kampung kami. Itu nanti kalau seminggu atau 3 hari lagi mau apa lebaran, itu ibu banyak tidak apa sholat tarawih. Kenapa? Sibuk bikin kue kambang loyang. Kambang loyang namanya. Iya, iya. Bahasa ya, kambang loyang, enggak? Kembang loyang sama ya. Kalau kembang loyang itu nanti itu satu tape itu satu kaleng. Itu sibuk bikin kue. Nggak puasa tarawih apa sholat tarawih. Datang pula anak, mak minta kuenya mak. Iya nak, tapi jangan yang bagus-bagus yang pecah-pecah ya. Kasih pula yang pecah-pecah. Nggak boleh mengajar anak begitu. Boleh, nih nak ada yang pecah, jangan apa daripada saya. Tapi ini tambahnya. Kasih yang bagus. Ini yang pecah-pecah aja dikasih. Itu mendidik nggak boleh. Harus dibuat apa namanya itu, dibuat tambahnya yang bagus. Jangan nampak kali yang rusak saja. Sama dengan bersedekah sama tetangga. Jangan kalau bersedekah rambutan yang botak-botakannya ditambah yang berambut supaya agak bervariasi. Jangan pikirnya karena tidak laku baru dikasihnya. Jangan berburuk sangka orang yang kita sedekahi. Pandai-pandai lah, ya Bu. Jangan gara-gara kenapa? Sholat tarawih tidak ada kecuali di Ramadan. Semangat. Jangan ada alasan karena capek. 11 bulan Allah sudah memberikan waktu untuk dunia. Yang kedua, kenapa harus iman yang berkualitas? Supaya iman kita berfungsi sebagai filter. Apa yang dilihat di filter, terutama nanti di Ramadan melihat apa, dilihat apa yang pantas. Dilihat. Apalagi apa yang didengar di filter, apa yang diucapkan di filter. Maka besok ibu-ibu, majelis gunjingnya ditutup dulu. Ya Bu ya. Mari kita tutup majelis gunjing ini dengan baca hamdalah. Mantap kan? Iya kan? Artinya apa? Jangan menggunjing di Ramadan. Kenapa? Itu merusak. Apa yang dikerjakan di filter. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahul jaza' illal ju'i wal atas. Banyak mereka yang berpuasa kita tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Tidak ada filternya. Ngomong senaknya. Melihat bebas. Nggak boleh. Itulah iman ini yang memfilter. Ini tidak bagus, nanti rusak puasa saya. Tidaklah mengerjakan ini. Kenapa? Rusak nanti pahala puasa saya. Iman. Yang kedua, iman ini nanti bisa memberikan kekuatan, ketenangan di bulan Ramadan. Jangan suka mengeluh, mengupah, marah-marah. Harus tenang. Ini
Rasulullah itu ceria di bulan Ramadan. Walaupun lapar, walaupun haus, tenggorokan, tapi Rasul tetap ceria. Maka Rasul di Ramadan itu terbanyak melakukan berudu. Ya Bu, tidak perlu dilemas, dilawan. Ini kalau sudah jam 5, kayak ayam yang keayanan. Ini lemas. Itu. Ya. Jangan. Dia lawan lah. Artinya apa? Walaupun kita lapar, walaupun bagaimana ujiannya, tetap tegar melakukannya. Ibu jangan marah-marah. Ramadan. Ini enggak kuat nampaknya. Melihat jam aja marah dia. Apa katanya? Jam ini rusak mungkin mulai tadi jam 5 terus kan. Jangan itu diterus, kenapa? Kita tunjukkan bahwa kita kuat. Apa yang membuat itu? Kuat iman. Ini kuat iman. Ya, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya iman kita kuat masuk Ramadan ini? Bagaimana supaya iman kita kuat? Kita lihat satu sejarah dulu. Antara perintah puasa, antara perintah sholat dengan puasa 5 tahun. Tujuan apa? Mantap dulu sholatnya, insya Allah puasa bisa dilakukan dengan baik. Jadi memantapkan iman itu yang paling utama adalah sholat. Sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah ibadah lain akan mengikut. Maka antara sholat dengan puasa itu 5 tahun. 10 Rasulullah jadi Rasul, dia berangkat Isra Mi'raj. Tahun kedua Hijriah baru datang perintah puasa. Maka mendidik anak pun ibu, sholat dulu. Kalau anakmu berumur 7 tahun, suruh sholat, wajib menyuruhnya. Kalau sudah berumur 10 tahun tak mau sholat, 4.000 pukul mendidik. Kenapa? Dengan sholat ini nanti akan menjadikan anak kita beramal dengan baik, berakhlak dengan baik. Kenapa? Allah yang membimbingnya. Nah, di situ. Jadi karena itu salah satu. Yang kedua, bagaimana iman kita supaya kuat? Dengan doa yang sering kita baca. Mulai Rajab sudah minta terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sekarang apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kena lewat. Wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkatan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan kami ke Ramadan. Berarti ada niatnya. Maka doa adalah menguatkan iman. Berarti ada niatnya untuk beribadah di Ramadan. Ya Bu, tidak bisa bahasa itu, bahasa sendiri boleh. Masih ada waktunya. Ya Allah, berikan kami keberkatan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan kami ke Ramadan. Apa yang sampai? Umur kami ya Allah. Apalagi kesehatan kami ya Allah. Apalagi berikan kami rezeki. Apalagi iman kami istiqomah. Jadi kalau doa itu jangan dipendekkan. Wabalik umurona. Sampaikan umur kami. Kalau sampai umur belum tentu bisa puasa Pak. Kalau tidak sehat. Ya kan? Sampai pun umurnya kalau tidak ada rezeki. Nah, sampai pun umurnya ada, sehat dia rezeki, kalau tidak imannya kuat, tidak juga. Maka orang yang tidak berpuasa di Ramadan adalah termasuk orang yang kufur nikmat Allah. Maka hukumnya pasti. Kenapa? Dia mendurhakai nikmat yang diberikan Allah. Dikasih Allah umur, tak mau dia berpuasa. Dikasih Allah kesehatan, tak mau dia berpuasa. Dikasih Allah rezeki, tak mau dia berpuasa. Dikasih Allah iman, nikmat yang paling utama, tak mau berpuasa. Kurang durhaka apa lagi? Maka orang yang tidak puasa di bulan Ramadan mati pasti. Mati dalam keadaan durhaka. Tapi Islam ini walaupun begitu disolatkan juga. Kenapa? Yang dilihat dia saudara kita. Urusan dia beribadah, urusan dia dengan Allah. Ya Pak ya? Nah, itulah Islam itu uhwahnya itu begitu hebatnya Pak. Walaupun dia jahat, asal Islam tetap saudara kita, kasihan. Ya Bu. Nah, itulah. Berarti apa?
Begitulah kita mendoa bagaimana supaya iman kita kuat. Apalagi ziarah. Ziarah itu adalah nasihat yang tidak bisa bicara, melunakkan hati. Aksiru min zikril maut fa innahu yumaissu junuba. Kamu perbanyaklah mengingat mati, sesungguhnya mengingat mati itu menghapuskan dosa, karena dia lunak hatinya, sadar dia, takut dia akan dosanya, penyesalan dia. Salah satu mengingat mati lewat berziarah. Nanti ketika ziarah muncul di hati kita, ya Allah, pada akhirnya hidup ini kesinilah pada akhir. Melunakkan hati. Pada akhirnya inilah tempat terakhir di dunia ini. Apa mau dibanggakan? Muncul dalam hati kita. Wa yujahidu fid dunya, menghilangkan rasa cinta kepada dunia berlebih-lebihan. Jadi orang mengejar dunia ini tidak berlebih-lebihan karena lupa mati itu. Kalau dia ingat mati, ngapain aku seperti ini? Padanya tak ada yang dibawa. Itu padanya. Maka salah satu yang merusak iman itu cinta kepada dunia berlebih-lebihan. Boleh mencintai dunia, boleh, tapi janganlah lebih ibadah. Ini boleh. Maka karena itu dengan ziarah. Ziarah inilah salah satu yang harus kita lihat menguatkan iman dia. Apalagi orang tua masih hidup, masih udah meninggal, kita pulang ataupun ziarah dia hidup, artinya ziarah waktu hidup melihat orang tua. Ya biar tidak bisa pulang, nanti di rumah mengirim doa. Itu pun upaya untuk mengingatkan kita kepada orang tua kita, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ya Bu, jadi boleh. Jadinya apa? Kita panggil tetangga, ya, minta doa sekaligus bermaaf-maafan. Itu bagus itu. Jadi karena itu, itulah gunanya menguatkan iman. Bagaimana lagi cara kita untuk menguatkan iman? Jangan lihat laparnya, jangan lihat tidak bebasnya, tapi apa? Lihatlah oleh-oleh yang dibawa Ramadan itu. Maka Ramadan dikatakan tamu yang sangat mulia. Tamu yang sangat mulia. Ramadan itu dikatakan tamu yang sangat mulia membawa oleh-oleh. Saya tanya dulu ibu, kalau ibu datang tamu bawa oleh-oleh, ibu senang tak? Senang tak? Kalau tidak bawa oleh-oleh? Enggak. Saya tanya. Ibu kalau datang tamu bawa oleh-oleh senang tak? Kalau tidak bawa oleh-oleh? Senang juga, cuma tidak sama senangnya. Makanya kalau pulang kampung, bawa oleh-oleh. Supaya orang kampung senang. Kalau pulang selalu bawa oleh-oleh. Pulang dari kampung, bawa juga oleh-oleh. Jangan nitip rumah aja sama tetangga. Ini nitip rumah sama tetangga. Bawalah oleh-oleh. Senang tetangga itu, Pak. Menghadiahi tetangga itu senang dia. Ini berangkat titip rumah, ya Bu. Iya. Pulangnya kapan tidak tahu kita. Belajar Bu. Menyenangkan hati orang. Bawa oleh-oleh. Apa yang musim di kampung. Bu terima kasih. Selama kami di kampung dan nitip rumah. Tidak usah. Yang penting perhatiannya. Paham Bu? Kalau kita memberi oleh-oleh sama orang sedekah, didoakan orang kita. Senang hatinya itu jadi doa. Ibu itu kalau pulang dari kampung, pasti bawa ini. Harapan dia. Tiba-tiba tak ada. Lah, kecewa lah dia. Iya Bu. Nah Ramadan apa oleh-olehnya? Apa kata Rasul? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, sekiranya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan itu, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Pastilah umat itu menginginkan biarlah Ramadan itu 1 tahun. Tapi karena tidak tahu kita di dunia, sekiranya itu tidak ada di dunia nanti di akhirat.
Seandainya tahu kita persis dinampakkan Allah bagaimana keutamaan Ramadan itu, kita berkata, ya Allah, biarlah aku 1 tahun itu Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena di Ramadan itu banyak oleh-oleh kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada umat Rasulullah. Antaranya apa? Yaitu wal amalu maqbulah, amal mereka itu diterima, dilipat gandakan pahalanya. Itu oleh-olehnya apa? Beramal kita di Ramadan berlipat ganda pahalanya. Coba yang kata. Maka gambarannya sunat di bulan lain seperti wajib di Ramadan. Kenapa? Supaya semangat beramal muncul. Tujuannya apa? Allah sayang sama kita, dilipat gandakan pahalanya. Karena selama sebulan kita lalai beribadah. Contoh, lalai ke masjid. Tiba-tiba Ramadan datang ke masjid. Alhamdulillah. Coba. Ya Bu, di bulan lain jarang sholat sunat. Di Ramadan 11 rakaat setiap malam. Alhamdulillah. Jadi hebatnya Ramadan ini apa? Dia menebus 11 bulan yang telah lalu, mengurangi kelalaian kita, tapi untuk membina 11 bulan yang akan datang. Muka belakang dapat, Pak. 11 bulan dengan ibadah kita bisa untuk menebus kelalaian kita. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, ke musola, dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah ramai kita. Kedepannya hanya yang kurang dapat. Apa? Habis Ramadan hilang. Habis Ramadan hilang. Seharusnya enggak. Pendidikan sahur Ramadan, sahur tarbiyah. Bulan Ramadan itu pendidikan. Seharusnya apa? Sebulan kita di apa nama itu dilatih. 11 bulan gunanya ke depan. Sama dengan haji itu, dengan umroh. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik daripada sholat tempat lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada tempat lain. Artinya apa? Hatinya cinta ke rumah Allah selama haji dan umroh. Pulang dia, itulah yang nampak salah satu di masyarakat. Apa kata orang? Ibu itu udah pulang umroh, mak taat betul. Contoh. Kalau udah seperti itu, mana ada masjid yang sepi dengan musola pun yang sepi. Kenapa? Berapa banyak orang haji umroh di situ. Ini mana yang tak haji dan umroh yang datang ke musola. Terbalik pula, Pak. Orang justru ke musola yang apa itu datang, bukan yang haji, bukan. Seharusnya Pak, karena di Makkah, selama dia di sana selalu ke Masjidil Haram, selalu ke Masjid Nabawi. Berarti yang dikejarnya adalah 100.000-nya pahalanya. Padahal tujuannya mendidik. Qalbun muta'allaqun fil masajid. Hatinya cinta ke masjid, cinta ke rumah Allah. Salah satu nanti mendapat naungan di padang mahsyar. Semua manusia dibangkitkan mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ada orang yang ternaungi secara otomatis. Salah satu mereka yang cinta hatinya ke rumah Allah itu di dunia. Itu. Maka berlipat ganda pahalanya. Ya Allah, luar biasa. Ladang amal. Bekal kita untuk hari esok. Maka Ramadan itu kebutuhan. Kebutuhan fisik kita. Sumutasiu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Kebutuhan jiwa kita supaya kita tenang. Hidup ini mendapat keberkatan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Syahrul bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Kalau sudah berkah, hidup tenang. Apalagi Ramadan itu adalah untuk kebutuhan kita hari esok kalau kita meninggal dunia. Kenapa? Yang kita bawa adalah ibadah. Ramadan lipat gandakan pahalanya. Ya Bu, apalagi Ramadan itu kalau kita beribadah adalah kelebihannya oleh-olehnya wajunubu maghfurah, dosa mereka diampuni.
Itu oleh-oleh. Salah satu nikmat Allah yang paling besar adalah maghfirah, ampunan. Maka kalau kita berdoa, apa yang diminta dulu? Allahumma filana. Ya, biar. Ada orang meninggal. Allahumma filau. Dosanya dulu yang penting diampuni Allah. Ramadan dengan ibadah kita. Satu. Man soma Ramadana imana wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Dengan puasa kita Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, mangkoma, siapa yang menghidupkan Ramadan, ada yang mengatakan malamnya, ada yang mengatakan seluruh Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah, itu juga berperan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sayang Allah sama kita, Bu. Bagaimana kita lahir dengan tidak berdosa, kembali pun kepada Allah dengan tidak berdosa. Salah satu apa? Dengan ibadah Ramadan. Ya, Bu. Yang ketiga, doa kita mustajab. Kenapa mustajab doa kita? Satu, karena kemuliaan Ramadan. Karena doa itu mustajab, satu, karena kemuliaannya, waktunya. Yang kedua, kemuliaan tempatnya, di Raudhah mustajab berdoa. Yang ketiga, kesalehan. Maka Ramadan itu adalah membuat kita saleh. Bayangkanlah, siang kita berpuasa, malamnya sholat tarawih pula lagi. Paling saleh kita di Ramadan. Iya, Pak. Paling saleh. Ya, Bu. Dengan ibadah kita menjadi saleh. Insya Allah doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu. Apalagi oleh-olehnya, wal jannatu mustaqatul lahum. Surga sangat rindu kepada mereka yang beribadah di Ramadan. Bukan lagi kita yang rindu sama surga. Surga yang rindu. Salah satu hadis Nabi ada semua di Ramadan. Al jannatu mustaqatul lahum li arba'in nafar. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Satu, wa ta'lil Quran. Orang yang cinta baca Quran Ramadan. Tilawah. Tidak bisa tadarus tilawah. Kalau di sini tadarus belajar itu tadarus tilawah. Kalau di rumah sendiri boleh, yang penting membaca Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, memelihara lidah. Itu penting di Ramadan paling utama. Kenapa? Gara-gara lidahlah banyak orang rusak pahala puasanya. Ya, Bu.